Saya yang pasti bukan tancapkan batu bendera loncatan. Denny Arif di situ. Bak! Mungkin di pipi, mungkin di betis, paha mungkin. Saya tancapkan benderanya, Denny Arif Hidung lu gue colok di nanti. Gunung Farel tuh. Halo Sobat One Pride, dalam debat petarung kali ini saya kedatangan tamu spesial, dua petarung keras dari kelas lightweight One Pride MMA, Denny Arif dan Farel Stefan. Dua petarung ini dalam keadaan super prima dan mereka akan berhadapan di One Pride MMA 88 nanti. Go! Denny, Farel, gimana kabarnya? Yap, Baik, baik Prof. Prof. Sujono. Sehat. Oke, mungkin sebelumnya saya mau nanya dulu nih, training camp dari masing-masing ya. Mungkin saya mau nanya dulu dari Farel. Training campnya jelang One Pride 88 itu seperti apa sih? Training campnya ya jalan seperti biasa sih, seperti tanding-tanding sebelumnya. Intensitas dinaikkan. Biasanya kalau sebelum mau bertanding ya beberapa minggu sebelum tanding. Dan termasuk di sini juga di Bang Tao di Thailand ini. Dan Ini berarti nggak biasa nih. Persiapan Farel nggak biasa. Karena biasanya nggak ke Bangtau kan. Kali ini ke Bangtau nih. Bangtau itu apa? Bang Tao itu adalah nama wilayah di daerah Thailand, tepatnya di Phuket. Dan dalam Phuket itu ada nama wilayah Bang Tao. Dan di Bang Tao ini eh, ada fight camp namanya Bang Tao MMA and Muay Thai. Wah, itu terkenal banget itu. Iya, iya, terkenal beberapa fighter juga persiapan di sini kayak Syara Bulat yang akan bertanding nanti juga bulan Juli. Terus ada Oke. em, fighter eh, fighter-fighter yang pernah di sini latihan apa Volkanovski, Charles Oliveira, terus Michael Bisping juga mau nanti latihan dan mengadakan seminar sini John John Jones dan lain-lainnya lah banyak lah. Ada masih banyak yang nggak bisa disebutkan karena banyak. Dan ya Oke. bedanya intensitasnya tetap intens sini, tapi kayak lebih intens deh karena cuacanya juga di sini lebih panas dari Jakarta ya bisa dibilang. Dan energinya juga beda karena ini latihan gabungan dengan antara semua fighter yang di seluruh dunia dan banyak yang hebat-hebat. Jadi saya juga mengambil energi dari mereka juga. Mereka juga apa nggak pelit ilmu, gampang bertukar ilmu dengan mereka yang akan ngebantu saya untuk fight di berikutnya ini dan fight-fight ke depannya. Jadi ini sebenarnya lebih buat fight-fight ke depannya aja sih. Wah, luar biasa. Ini artinya Farel ini latihannya nih udah nggak main-main. Karena latihannya udah bersama dengan fighter-fighter levelnya UFC nih ya. Ini kenapa nih? Kenapa sampai begini nih? Karena ini baru pertama kali kan? Pertama kali Farel persiapan di Bangtau gitu ya. Ya, ini pertama kali ya dan bersyukur banget dapat kesempatan ini. Sebenarnya ini bukan buat lawan Denny Arif aja ke depannya ya persiapan ini. Ini untuk juga pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi untuk ibarat investasi jangka panjang lah. Jadi buat sama Denny Arif mah cuman kayak apa selewat aja gitu. Jadi Oh ini lebih gitu. buat kayak yang lain-lain karena teknik-teknik yang di latih di Bangtau ini itu untuk kedepannya juga yang akan dilatih juga nanti pas saya di Jakarta atau mungkin saya nanti ke sini lagi ya itu akan tetap bersama saya terus tekniknya untuk pertandingan-pertandingan kedepannya termasuk dengan lawan lawan dengan Denny Arif ini nanti. Wah, ini luar biasa nih. Terus Farel setelah latihan di Bangtau, percaya dirinya sangat tinggi. Denny Arif cuman batu loncatan aja. Ini gila ini. Udah berapa lama Farel latihan di sana? eh Udah dari tanggal 21 Juni di sini, latihannya dari tanggal 22 lah jadi landing 21 tidur dulu dua-duanya baru latihan sampai saat ini sampai tanggal 21 Juli baru saya kembali lagi ke Jakarta. Oke, Jadi seperti apa sih? sebulan Seperti apa seperti sih latihan apa di sana itu? gimana? Latihan di sini eh, cukup teknikal, nggak asal cuman ngegas-ngegas doang, nggak cuman asal main fisik, eh tapi teknikal juga mesti main. Tapi walaupun begitu, mereka juga ada kelas yang dimana buat latihan fisik. Nah, itu dipisah lagi tuh. Jadi terpisah kalau teknik-teknik, fisik-fisik ini kagak digabung jadi satu kelasnya. Jadi fokus satu persatu dulu.
bagusnya mantepin satu, baru kelas berikutnya baru fokusnya di strength. Jadi nggak kecampur-campur. Kalau yang kecampur-campur kan jadi bingung badannya adaptasinya. Dan ini dengan apa sistem latihan seperti ini lebih beneficial sih buat saya, buat naikin skill saya, maupun strength saya juga gitu. Wah, berarti kita Intensitasnya nanti juga bukan main-main sih. Intensitas juga bukan main-main. Em, apa intens sekali karena orang-orangnya juga gede-gede, eh, bisa sampai 80 kilo ada, 90 kiloan juga ada, dan saya latihan sama mereka ya jadi makin adaptasi dengan badan yang lebih ringan nanti dengan bertanding di berat 70 ini. wah, berarti bisa dibilang nanti kita akan melihat Farel 2.0 ya, yang nanti akan bertarung di One Fight 88 nih. Bisa dibilang profesional. Oke, nah sekarang saya mau ke Denny Arif nih. Denny Arif, gimana persiapannya so far? Persiapan selama ini berjalan dengan baik, ya sampai detik ini berjalan dengan baik. Semuanya berjalan sesuai dengan program dan harapan kita. Dan saya harap juga sampai ke pertandingan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan Farel, ya supaya kita jadikan betul-betul fight ini ya. Jangan sampai persiapannya kacau segala macam. Dan Farel persiapan di Bangtao Muay Thai ya, Bangtao Muay Thai. Ya Tuh. di Thailand, pusat striking dunia. Ya, kalau saya persiapannya di Bengkulu, Bengkulu Invite Camp. Itu pusat combat sport Bengkulu. Ya, nanti kita lihat hasil latihan di Bengkulu Invite Camp kita adu sama yang di Bangtau. Saya tidak ada ragu sama sekali ya. Saya percaya diri walaupun persiapan saya cuma di Bengkulu sekalipun ya karena nanti yang tanding, yang naik ke atas ring itu nggak ada Israel Adesanya, John Jones dan lain-lain. Nanti Farel sendiri sama saya sendiri yang naik ke atas ring. Oh gitu, jadi Denny Denny nggak gentar nih, lihat lawan Nggak latihan sampai gentar Bang sama Tau. sekali, bro. Oke, Tidak Denny ada gentar. kalau di Bengkulu latihan sama siapa? Di Bengkulu saya dilatih sama papa saya sendiri, Dedi Armansyah. Juga dibantu oleh Denny Dava, adik saya, dan keluarga-keluarga tak sedarah lainnya yang ada di Bengkulu Invite Camp, Prof. Wah, ini emang keluarga luar biasa nih. Bang Deddy ini juga petarung, dia punya empat anak Curang bener dia ya? bawa Tiga. orang tua, curang Ya, dia. nggak Saya curang nggak karena bawa. nanti nanti Saya ada pas di orang tua ring, tapi nggak cornerin juga sih. Ini curang dia bawa bapak. ya Kan tapi nggak pas di enak ring ya. tetap nggak bapaknya nggak boleh masuk, tetap satu fighternya aja. Nah ini mengingatkan saya seperti Khabib nih, karena Khabib tuh bapaknya juga petarung, anaknya ya Khabib jadi petarung dan abangnya pun petarung. Jadi ini keluarga petarung nih yang akan dihadapi Farel. Ya, Prof. Wah, biasa luar biasa. Jadi ibaratnya Bengkulu nih kayak Dagestan Indonesia nantinya nih. Kita bikin gitu, Prof. Kita bikin seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau latihan di sama Bapak itu seperti apa sih? Latihan ya seperti pada umumnya lah, Prof. Sebagai pelatih, ya tentunya beda antara di rumah dengan di tempat latihan, Prof. Latihan seperti biasa dan adik juga tidak seperti adik pada umumnya lah. Di tempat latihan ya seperti partner latihan. Kita saling adu pukul, sparring dan lain-lain gitu, Prof. Oh gitu. Justru justru kalau sama Ade itu jadinya nggak tegaan atau Nggak gimana nggak? ada, Prof. Hah? Kita Nggak ada. pukul. Kita Saya pukul. banting 100%. Oh gitu. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, saya mau balik lagi nih ke Farel. Farel, Denny ini kan memiliki skill sambo yang sangat baik. Dibuktikan ia berhasil menjadi mendapat medali emas di PON 2024. Apa yang sudah Farel persiapkan untuk menghadapi ini? Yang sudah dipersiapkan tentunya latihan latihan teknik dan skenario yang akan kemungkinan akan keluar dari Denny sendiri ya. Em, Semacam grappling, strikingnya juga latihan kedua wilayah atas dan ground karena aku tahu Denny itu pemain sambo, jadi groundnya juga dia pasti bisa, strikingnya juga tentu pasti bisa, tapi eh, lebih lebih advance dan lebih canggih saya sih striking dan groundnya sudah pasti karena itu jadi saya udah persiapkan atas atas main atas dan main bawah. Jadi ini akan eh, pertandingan yang seru sih karena biasanya kalau saya fight, saya biasanya kalau ketemu striker striker banget, kalau saya ketemu grappler grappler banget. Em, dan ya ini sebuah kesempatan sih kita bikin fight ini jadi seru karena si Denny bisa main atas bawah, aku juga bisa main atas bawah.
Jadi nanti itu sih buat persiapannya. Oke, tadi Farel bilang striking dan groundnya Farel ini lebih advance. Artinya Farel merasa strikingnya dan ground gamenya lebih jago daripada Denny. Gimana Denny menanggapi ini? Ya boleh-boleh aja, Prof. Itu kan menurut Farel. Ya kalau menurut saya beda lagi, Prof. Dan Oke, menurut gimana? orang lain juga mungkin beda lagi juga. Saya juara di Sambo. Sambo itu kunci utama poinnya itu kebanyakan di bantingan. Tentunya Farel, saya rasa lawan-lawan dia selama ini belum ada yang bantingannya lebih tajam daripada bantingan saya. Ground controlnya juga lebih tajam. Oke, Farel jago di BJJ mungkin. Cuman kita kan nggak tanding BJJ. Saya ground control, saya bisa mukul di situ. Dia mau kuasain saya, tangan saya ini bisa mukul. Jadi saya nggak cuma mau ngunci doang. Terus striking. Saya juga juara striking loh. Saya juara di kickboxing, saya juara di wushu. Jadi mau di atas, di bawah, atau kita mixkan jadi MMA, nggak ada masalah buat saya. Menurut Farrell dia lebih advance, ya terserah dia. Dia mau percaya diri kan? Menurut saya Oke, nggak sama sekali. menurut menurut Denny enggak. Jadi kalau Nggak sama misalnya sekali. striking menurut Denny jagoan mana nih? Denny apa Farel? Kita adu. Kita adu nanti. Mau boxing, mau kaki doang, oke lah, terserah. Oke. Ya tentu di saya lah, tentu di aku lah. Nah kan gini, Denny kan udah lihat kan fight-fightnya Farel. Ini gimana Ya menurut justru menurut itu. Denny? Strikingnya Nggak Denny mungkin apa seorang enggak? fighter kayak kayak kita lihat aja nanti kita lihat ya, Nah, kalau fighter ya percaya diri lah ya, gue yang lebih bagus gitu loh, nggak yes, yes, mungkin kayak yes. bisa lihat nanti. Jadi ya gitu. Setuju, setuju. Fighter harus percaya diri. Tapi pukulannya belum masuk kan? Power itu belum kerasa. Ya Nanti di iyalah belum atas tanding. baru kerasa kita. Iya Kita rasain powernya. gitu. Ya, mau Oke oke. striking. Justru setelah lihat Farel tanding di One Fight, justru itu saya bisa ngukur. Kayaknya saya di atas dia. Oke, kalau Farel udah pernah lihat strikingnya Denny. Udah Belum, belum. udah Itu gimana menurut udah. Farel? Udah lihat dan zaman sekarang mah gampang kalau mencari sumber-sumber informasi ya. Jadi ya yang saya lihat kayak ya bisa lah, bisa lah serangan-serangan apa, karena Denny ini seorang ya ya bisa dibilang grappler juga. Jadi strikingnya nggak begitu tajam kalau saya lihat ya. Jadi eh, saya pun juga kalau misalnya aku mau adu striking sama dia nanti di ring, aku juga bisa di bawah. Dan ya strikingnya masih ada yang bolong-bolong sih, masih ada yang bolong-bolong dan aku akan manfaatkan itu sebagai keuntungan aku nanti pas saat kita bertanding nanti. Oke, kalau Denny, menurut Denny ya, apa sih kekurangannya Farel nih? Kelemahannya Kekurangannya Farel? ya Kelemahannya? untuk teknik ya kurang lebih sama lah. Toh, dia bisa jab, saya bisa jab. Strike ya teknik kurang lebih sama. Cuman saya bilang di sini perbedaannya saya dengan Farel itu di timing ya. Saya lebih berpengalaman di striking ya, saya ngomong di striking. Saya lebih berpengalaman, saya bisa mengatur kapan jarak masuk, jarak keluar dan power ya. Nanti kita lihat. Power saya yakin 100%, 99 lah, 1% kasih untuk Tuhan. Saya yakin 99% saya lebih kuat powernya. Nanti kita lihat keuntungan. Subhanallah. Oke, kalau kekuatannya Farel apa menurut Denny? Kekuatannya dia well rounded. Dia bisa All rounder. atas bawah dia lengkap. Tapi nggak ada yang terlalu istimewa saya bilang. Oke. Nah, Farel gimana kalau menurut Farel? Kelemahan dan kekuatannya Denny? Denny pun kalau misalnya kekurangan sih juga ya nggak ada yang istimewa juga sih, nggak ada yang istimewa juga karena ya gitu-gitu aja mainnya gitu loh. Dan Denny juga udah lama vakum juga ya, em, karena mungkin pertandingan-pertandingan yang lain mungkin jadi nggak di One Pride, dan Denny bisa dibilang kan comeback ya setelah sekian lama, dan itu saya manfaatkan sih momentum untuk saya nanti ketika melawan Denny Arif nanti. Em, Kekurangan lainnya lagi, apa ya, jangkauan saya juga sedikit lebih tinggi dari Denny. Em, dan saya akan pakai itu juga buat keuntungan saya. Kelebihan dia, nah kekurangan sih belum, nanti kalau ada kekurangan
Ntar aku kasih tahu lagi sih. Tapi kelebihan dia ya sama lah. Komennya dia well rounded, bisa atas, bisa bawah. Tapi em, strikingnya dia sih yang kayak bisa dieksploitasi sih sama aku nanti. Strikingnya dia. Untuk groundnya aku juga bisa handle. Nanti kita banyak main scramble pastinya, pasti di pertandingan. Tapi strikingnya dia ini nih, bisa strikingnya dia banyak celah. Oke, mantap sekali. Kalau strength gimana? Tadi Denny bilang 99% dia yakin lebih kuat daripada Farel. Oh, kalau aku 100%. 1% tambahannya lagi ya Tuhan. Jadi 101%. Kalau Denny kan 99% tuh. Jadi aku lebih unggul sedikit. Lebih kuat daripada Denny nih. Oh iya lah, kalau secara strength ya juga pasti aku lebih kuat. Pasti, udah pasti. Oke, oke, mantap. Nah, saya mau balik lagi ke Denny. Denny kan udah lama vakum dari dunia MMA. Dengar-dengar tujuan comeback ini untuk merebut sabuk di kelas lightweight ini. Apakah Denny melihat Farel ini sebagai batu loncatan atau gimana nih comebacknya Denny? Kalau untuk merebut sabuk, saya rasa semua fighter tuh tujuannya pasti pada akhirnya merebut sabuk ya, Prof ya. Semua fighter saya yakin. Cuman tinggal dapat kesempatan atau enggaknya. Dan saya sadar, saya sudah lama vakum, jadi nggak bisa langsung merebutkan sabuk. Jadi saya harus nanjak dari bawah, Prof. Jadi salah satu jalan saya menuju menjadi kontender itu harus ngalahin salah satunya Farel. Ya saya harus bilang, Farel jadi batu loncatan buat saya untuk ke depannya. Oke, selama ini Denny vakum tuh kenapa tuh? Kenapa menghilang? Saya vakum karena fokus di dunia amatir, Prof. Jadi saya vakum di MMA, bukan berarti saya vakum di combat sport. Selama ini saya main kickboxing, wushu, sambo, dan lain-lain. Jadi saya vakum di MMA doang. Yang lainnya tetap latihan. Terus gimana hasil hasil di amatirnya? Apa aja yang medali yang udah didapetin? SEA Games, PON, medali PON 2 kali, satunya perunggu, satunya emas. Juara Asia Tenggara juga pernah dan juara-juara nasional. Oke. Nah, gimana nih Farel mendengar pencapaian Denny di dunia amatir dan menganggap Farel ini batu loncatan? Kayaknya tetap diamatir aja deh. Udah bagus-bagus prestasinya Denny. Nanti ntar rusak kalau masuk ke pro. Ini kan pro nih, nanti kita fight-nya. Ntar rusak, jangan deh mending. Amatir aja nggak apa-apa. Jadi menurut Farel nih keputusan yang salah nih comeback ke profesional ya. Wah, dan dia bilang aku batu loncatan, aku bukan batu loncatan, aku gunung loncatan. Kalau kamu bisa lompatin gunung, bagus. Kebetulan saya Tapi, suka daki gunung, Pak. Saya suka wah, daki gunung kebetulan. Nanti jangan saya dika, daki. jangan Saya jangan daki didaki, gunungnya. lompat, lompat, lompat dong, kan loncatan. Terserah, saya menikmati nanti. Saya menikmati, gunungnya saya nikmati. Wah, Setiap gila, anak pukulan di anak gunung gunung, banget. setiap tendangan, bantingan saya nikmati. Nanti saya daki, tenang aja. Ah, Saya siap, daki. ah, siap, ah, siap. Saya Yang pasti bukan tancapkan batu bendera loncatan. Denny Arif di situ. Bak! Mungkin di pipi, mungkin di betis, paha mungkin. Saya tancapkan benderanya, Denny Arif. Hidung lu gue colok Di nanti. Gunung Farel tuh. Waduh, ini bakal ditancap nih ya. Kalau tadi Denny mau nancepin benderanya Denny Arif di ibaratnya di tubuhnya Farel. Di Farel mau ngapain ke Denny? Jangan kasih tancep lah, tancep balik. Tapi batu gimana mau ditancep, paling dibuang sih. Oh, dibuang, jadi nggak Paling disimpan paling ya. paling dibuang lah kalau Denny kan juga batu loncatan. Bukan Wah, gunung ya. loncatan. Kerikil, 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 bukan batu, kerikil loncatan. Oke, oke, siap, siap. Mikil. Siap. Wah, untuk kerikil bukan butiran debu nih. Bukan jangan lah kasihan, jangan debu terlalu gitu. Kerikil aja, lebih sedikit lebih gede. Oke, saya mau nanya lagi nih ke Denny. Denny kan berlatih bersama Bang Dedi yang adalah ayah dari Denny sendiri dan juga training partner seperti Denny Dava yang baru pulang dari Roto UFC. Apakah sudah memiliki strategi untuk mengalahkan Farel? Ya kan mungkin kasihlah apa seperti apa sih apa strategi untuk ngalahin Farel ini? Ya, saya tonton video-video pertandingan Farel di One Pride. Ada beberapa video dan saya lihat di Farel ini ada semacam pola-pola permainan ya, yang saya rasa dengan latihan di Bangtau sebulan 2 bulan tuh agak sulit diubah pola-pola itu ya. Ada karakter-karakter Farel mulai dari karakter
staminanya dia, daya ledak dia dan segala macamnya. Dan itu kami telah mengatur pola-pola latihan bagaimana yang dicocokkan untuk saya pakai nanti melawan Farel gitu. Ya tetap dipertajam aja pola-pola latihan itu, Prof. Pola-pola Oke, pertandingannya. oke. Farel gimana strategi untuk menghadapi Denny? Ya sama dia juga ya, semua fighter sih bukan cuma Denny aja, semua fighter tuh memiliki pola tertentu. Salah satunya Denny, ya mungkin aku juga ada pola, tapi aku manfaatkan pola yang aku tunjukin itu untuk mengecoh Denny nanti di pertandingan. Dan kalau di polanya Denny sih, dia juga kelihatan karakter dan pola cara dia bertarung tuh seperti apa, dan akan saya eksploitasi untuk pertandingan nanti. Jadi dan kalau dieksploitasi sampai jadi kemenangan buat saya. Oke, prediksi ya tangan Farel apa? Ronde satu, ronde dua. Kalau nggak ronde satu selesai, ronde dua selesai. By what? Either by standing atau bawah sih. Tapi yang pasti ronde satu, ronde dua. Oke. Karena Denny sendiri kan ya bisa main atas, bisa main bawah. Jadi kita akan bolak-balik tuh di kedua ranah itu, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan pada akhirnya dari kedua ranah itu akan aku yang menang nanti. Either by TKO di ground, by TKO di berdiri. Itu sih. TKO jadi ya, bukan kuncian ya. Bisa, tapi kemungkinan nomor satu TKO, kemungkinan nomor dua kuncian. Tapi apapun Oke, itu kalau Denny, aku terima, ya, yang penting aku menang. oke, Denny prediksinya gimana? Menangnya apa nih? Kalau saya tidak ada target, ya cuman saya yakin nanti nggak akan selesai 3 ronde, nggak akan selesai decision nggak. Saya yakin selesai bisa jadi TKO. Oh Saya ya nggak tahu benar-benar. di Itu tadi atas, yang aku bilang nanti. saya nggak tahu di atas atau mungkin ground and pound, saya nggak tahu. Nanti akan selesai TKO. Saya yakin. Walaupun nanti saya mungkin ngincar kuncian, tapi selesainya di TKO. Oke, mantap. Dua-duanya yakin TKO ini. Mungkin saya ada pertanyaan lagi buat Farel. Farel udah jauh-jauh berlatih ke salah satu camp yang terbaik di Thailand, Bang Tau, Muay Thai and MMA. Ada pesan apa untuk Denny sebelum nanti kalian bertemu di Fight Week-nya One Pride? Ini jaga rahang, lu comeback ke One Pride, ke ranah profesional itu keputusan yang salah, sebaiknya diamatir aja. Prestasi kamu udah bagus diamatir, mending teruskan diamatir aja terus. Oke, Denny silakan kasih tanggapan. Farel, mungkin kamu bisa lihat ada sela-sela segala macam. Cuma kamu belum merasakan betul-betul ya. Nanti kena tendang, kena pukul, yang betul-betul dari saya. Nanti kamu rasakan sendiri. Dan mental kamu berubah pasti. Waktu pukulan atau tendangan itu mendarat, mental kamu berubah. Dan saya bukan sekedar mengancam, saya janji. Janji itu. Berubah nanti. Coba lihat nanti. Oke, mantap. Mantap. Thank you atas waktunya, Denny dan Farel. Saya nggak sabar pengen ngeliat fight kalian. Ini kalian berdua, menurut saya lagi di masa prima-primanya, lagi puncak-puncaknya, dan berlatih juga nggak kaleng-kaleng. Ini satunya di Bangtau, satunya juga bersama ayahnya. Ini pastinya akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Berikut debat bertarung antara Denny Arif dan Farel Stefan. Mereka berdua dalam kondisi puncak, kondisi prime-prime-nya. Saksikan pertarungan mereka di One Pride 88. Let's go, One Pride untuk Indonesia.